Halo, saya Dr. Eko Nugroho. Saya telah menemukan sebuah aturan yang sangat jelas. Orang-orang yang hidup sehat melewati usia 75 tahun hingga 90 tahun, bahkan 100 tahun, semuanya memiliki tanda-tanda khusus yang sama. Dan hal yang mengejutkan adalah, tanda-tanda ini tidak bergantung pada usia yang tertera di akta kelahiran Anda, melainkan sepenuhnya bergantung pada bagaimana Anda merawat tubuh Anda mulai hari ini. Jika Anda memiliki 3 dari 5 tanda ini, peluang Anda untuk hidup hingga usia 90 tahun adalah 74%. Jika Anda memiliki kelima tanda tersebut, peluang untuk hidup hingga 100 tahun meningkat hingga 89%. Sebaliknya, jika Anda tidak memiliki tanda-tanda ini, tubuh Anda bisa menua dengan kecepatan yang tidak wajar. Anda bisa menjadi 20 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Lalu apa saja 5 tanda ajaib tersebut? Bagaimana Anda bisa memeriksanya langsung di rumah? Dan yang paling penting, jika saat ini Anda tidak memiliki tanda-tanda tersebut, bagaimana Anda bisa memperbaikinya dalam waktu 3 hingga 6 bulan hari ini? Dalam video ini saya akan mengungkapkannya secara rinci. Jika Anda menonton video ini sampai akhir dan mempraktekannya dengan benar sesuai panduan saya punggung, Anda akan tegak kembali. Langkah kaki Anda akan menjadi lebih stabil. Dan yang paling penting, Anda bisa masuk ke pesta pernikahan cucu Anda dengan percaya diri tanpa tongkat. Orang-orang akan melihat Anda dan berkata, Anda terlihat jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Sebelum kita mulai, saya punya satu permintaan kecil. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka agar video ini dapat menjangkau lebih banyak orang. Silakan berlangganan atau subscribe saluran energi usia emas dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan yang berharga berikutnya. Dan khususnya tolong beritahu saya berapa usia Anda tahun ini di kolom komentar. Saya sangat ingin mengetahui usia orang-orang yang peduli dengan kesehatan jangka panjang mereka. Sekarang mari kita jelajahi bersama 5 tanda yang menentukan apakah Anda bisa hidup sehat hingga usia 90 atau 100 tahun. Saya akan menghitung mundur dari tanda nomor 5 hingga nomor 1. Tanda nomor 1 akan benar-benar mengejutkan Anda, rahasia kesehatan. Tanda kelima yang ingin saya bagikan adalah kekuatan tangan sesuatu yang diabaikan oleh kebanyakan orang. Tahukah Anda, saya masih teringat pada seorang pasien yang saya temui 10 tahun lalu. Beliau berusia 73 tahun dan melakukan pemeriksaan rutin dengan saya. Saat itu tes tekanan darahnya normal, tes gula darahnya juga stabil. Saya merasa tenang dan membolehkannya pulang. Namun hanya 6 bulan kemudian saya mendengar kabar bahwa beliau jatuh di tangga tulang pinggulnya patah dan beliau meninggal tak lama kemudian. Ya, saya terus bertanya pada diri sendiri, pasti ada tanda peringatan yang saya lewatkan. Dan kemudian saya menemukan jawabannya, itu adalah tangan. Coba Anda pikirkan, selama puluhan tahun pengobatan tradisional hanya berfokus pada tekanan darah dan gula darah. Tidak ada yang peduli apakah Anda bisa membuka tutup botol atau tidak. Terlihat sederhana, bukan. Tapi ini adalah kesalahan yang fatal. Jurnal medis paling bergengsi di dunia, The Lancet, melakukan penelitian besar-besaran yang melibatkan 140.000 orang di 17 negara. Hasilnya mengejutkan seluruh dunia medis. Setiap penurunan 5 kg dalam kekuatan tangan, resiko kematian Anda meningkat sebesar 16%. Apa artinya ini? 2 dari 10 lansia meninggal lebih awal karena kekuatan tangan yang lemah. Dan yang lebih menakutkan, kekuatan tangan memprediksi umur Anda lebih akurat daripada pengukuran tekanan darah. Sekarang tolong jeda video ini sebentar. Bangunlah, pergi ke kulkas dan cobalah membuka tutup toples atau botol apa saja. Bisakah Anda membukanya dalam sekali percobaan? Atau Anda harus memutarnya berkali-kali atau bahkan harus meminta bantuan orang lain? Jika jawabannya adalah tidak mudah terbuka, maka otak jantung dan paru-paru Anda sedang mengirimkan sinyal bahaya. Agar Anda bisa membayangkannya dengan lebih jelas, saya akan menceritakan satu kasus yang khas. Seorang bapak berusia 80 tahun mengukur kekuatan tangannya dan hasilnya hanya 18 kg. Padahal standar normal untuk pria seusianya adalah 25 kg. Akibatnya setiap kali naik tangga dia terengah-engah. Saat membawa keranjang belanjaan dari pasar, tangannya gemetar dan harus istirahat di tengah jalan. Kehidupannya semakin sempit. Namun keajaiban terjadi. Setelah melakukan latihan sederhana yang akan segera saya pandu selama 3 bulan, kekuatan tangannya meningkat menjadi 24 kg, naik 6 kg. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? Tekanan darahnya turun. Obat darah tinggi berkurang dari 3 butir menjadi 1 butir. Dia tidak lagi sesak napas saat naik tangga. Hanya dengan memperbaiki kekuatan tangan, hidupnya berubah total. Mengapa hal ajaib seperti ini bisa terjadi? Anda harus memahami bahwa kekuatan tangan bukan hanya soal kekuatan tangan semata. Ini adalah cermin yang memantulkan kesehatan seluruh tubuh Anda. Jika kekuatan tangan kuat itu bukti bahwa jantung Anda sehat,
paru-paru bekerja dengan baik, dan otot seluruh tubuh penuh vitalitas. Sebaliknya, jika kekuatan tangan lemah itu peringatan bahwa jantung sedang melemah. Fungsi paru-paru menurun, otot-otot semakin menyusut. Lalu, apa yang harus Anda lakukan mulai sekarang? Saya akan memberikan 3 gerakan sederhana yang bisa dilakukan siapa saja di rumah. Pertama, setiap pagi setelah bangun tidur, pergilah ke kulkas dan cobalah membuka tutup botol. Awalnya mungkin tidak terbuka, tidak apa-apa. Teruslah mencoba memutarnya. Kedua, saat pergi ke pasar, cobalah membawa keranjang belanja dengan kedua tangan dan berdiri selama 1 menit. Jika terlalu berat, bisa dimulai dari 30 detik. Ketiga, setiap kali mencuci pakaian, jangan peras handuk dengan asal-asalan, tapi peraslah dengan kuat menggunakan tangan. Hanya dengan 3 gerakan ini, jika dilakukan rutin setiap hari, saya jamin dalam 3 bulan, kekuatan tangan Anda akan meningkat secara nyata, dan saat kekuatan tangan meningkat, jantung akan menjadi lebih sehat. Paru-paru akan lebih sehat, seluruh tubuh akan menjadi lebih mudah. Namun, Bapak Ibu sekalian, jangan senang terlalu dini. Lolos dari tanda ke-5 ini bukan berarti Anda akan hidup sampai 90 tahun. Tanda ke-4 yang akan segera saya ungkap, jauh lebih menakutkan. Ini berhubungan langsung dengan otak Anda, dan jika tanda ini tidak ada risiko jatuh yang merupakan penyebab kematian nomor 1 pada lansia akan mengintai Anda setiap hari. Tanda keempat yang ingin saya bagikan adalah kemampuan menjaga keseimbangan. Banyak orang berpikir, wajar saja keseimbangan memburuk kalau sudah tua. Tapi jujur saya katakan itu adalah pemikiran yang berbahaya. Apakah Anda berani mencoba gerakan sederhana ini? Besok pagi saat bangun tidur, cobalah memakai celana tanpa bersandar pada dinding. Itu saja. Tapi saya peringatkan sebelumnya, jika Anda terhuyung-huyung atau harus buru-buru memegang sesuatu karena takut jatuh atau tidak bisa berdiri dengan satu kaki bahkan hanya untuk beberapa detik, maka otak Anda sedang meneriakkan sinyal bahaya yang sama sekali tidak Anda sadari. Saya tahu apa yang Anda pikirkan sekarang. Cuman jatuh saja. Nah, apa masalahnya? Tapi izinkan saya memberitahu Anda kebenaran yang kejam ini. Jatuh adalah penyebab kematian nomor 1 pada lansia. Bukan kanker, bukan penyakit jantung, tapi jatuh. Setiap tahun ribuan lansia jatuh dan tidak pernah bisa bangun lagi. Patah tulang pinggul, trauma kepala cedera tulang belakang, hanya dengan 1 kali jatuh semuanya bisa berakhir. Dan sekali jatuh, kesempatan untuk bisa bangun dan berjalan seperti sedia kala hampir 0. Tapi masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Kemampuan keseimbangan yang buruk bukan hanya soal risiko jatuh. Ini adalah tanda bahwa otak kecil cerebellum dan organ vestibular di dalam telinga Anda semakin rusak. Otak kecil adalah bagian otak yang mengatur keseimbangan tubuh. Jika bagian ini melemah, Anda tidak hanya sulit menjaga keseimbangan, tetapi juga akan kesulitan berjalan, bahkan bermasalah saat berdiri diam. Sebuah penelitian dari Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat yang melacak 5 milo orang selama 10 tahun mengungkapkan fakta yang menakutkan. Orang yang tidak bisa berdiri dengan 1 kaki selama 10 detik memiliki risiko kematian 84% lebih tinggi dalam 10 tahun ke depan. Apakah Anda mendengarnya dengan jelas 84%? Ini berarti 8 dari 10 orang yang tidak bisa menjaga keseimbangan tidak akan melewati 10 tahun berikutnya. Sebaliknya, orang yang bisa berdiri dengan 1 kaki selama lebih dari 30 detik memiliki risiko stroke dan masalah otak 52% lebih rendah. Agar Anda lebih paham, bayangkan seseorang berusia 77 tahun yang tidak bisa berdiri dengan 1 kaki lebih dari 5 detik. Orang itu harus menggunakan tongkat saat bergerak dan sering terhuyung-huyung di dalam rumah. Selain itu, orang ini juga menderita diabetes dengan kadar gula darah tinggi. Hidupnya semakin sempit, kepercayaan dirinya hilang, dan ketakutan akan jatuh menjadi obsesi setiap hari. Namun setelah berlatih gerakan sederhana yang akan segera saya pandu selama 6 bulan, orang ini bisa berdiri dengan 1 kaki selama 25 detik. Tongkatnya sudah disingkirkan. Kadar gula darahnya secara ajaib kembali normal. Dan hal yang paling hebat adalah orang ini sekarang bisa pergi berbelanja sendiri, bahkan berjalan lebih cepat daripada banyak orang yang lebih muda darinya. Mengapa keajaiban ini bisa terjadi? Rahasianya ada pada otot gluteus, otot bokong. Ini adalah kelompok otot terbesar dalam tubuh manusia. Saat Anda berlatih berdiri sambil memakai celana, Anda melatih otot gluteus. Dan ketika otot gluteus kuat, ia melindungi tulang belakang, menstabilkan lutut, dan mencegah segala risiko jatuh. Selain itu, jika keseimbangan membaik, kecepatan berjalan akan meningkat. Berjalan cepat berarti sirkulasi darah membaik dan gula darah akan turun secara alami. Lalu apa yang harus Anda lakukan mulai sekarang? 3 gerakan ini akan mengubah hidup Anda.
Pertama, mulai besok pagi, berlatihlah memakai celana sambil berdiri dengan satu kaki sambil bersandar di dinding jika perlu. Kedua, setiap kali menyikat gigi, cobalah berdiri dengan satu kaki. Mulailah dari 5 detik. Ketiga, saat menonton TV, jangan hanya duduk tapi lakukan gerakan berdiri dan duduk dari kursi sebanyak 10 kali. Lakukan rutin selama 3 bulan saja, kemampuan keseimbangan Anda akan pulih secara menakjubkan. Risiko jatuh berkurang, gula darah turun, dan Anda bisa berjalan dengan ringan seperti di masa muda. Namun jangan berpikir bahwa lolos tanda kelima tentang kekuatan tangan dan tanda keempat tentang keseimbangan sudah cukup untuk hidup sampai 90 tahun. Tanda ketiga yang akan segera saya ungkap berada di level yang benar-benar berbeda. Ini adalah garis batas yang memisahkan orang yang panjang umur dan orang yang pergi lebih awal. Tanda ketiga yang ingin saya bagikan adalah kecepatan berjalan. Dan ini adalah tanda yang disebut sebagai jam hitung mundur usia Anda. Saat Anda keluar rumah hari ini, saya harap Anda melakukan tes sederhana namun bisa menyelamatkan nyawa. Berdirilah di depan garis penyeberangan jalan zebra cross. Saat lampu hijau mulai berkedip, bisakah Anda menyeberang tanpa berlari? Atau apakah Anda harus terburu-buru sibuk bahkan belum sampai di seberang saat lampu merah menyala 1? Pertanyaan lagi, saat berjalan bersama teman-teman, apakah Anda selalu tertinggal di belakang? Jika jawabannya, ya sejujurnya saya katakan, jantung Anda sedang menyalakan lampu peringatan merah. Saya akan ceritakan apa yang saya saksikan di ruang gawat darurat. Setiap kali pasien serangan jantung dibawa masuk, saya mengajukan satu pertanyaan kepada mereka. Apakah akhir-akhir ini Anda merasa kecepatan jalan Anda lebih lambat dari sebelumnya? Dan hampir semua menjawab serupa. Ya, sekitar 6 bulan lalu saya mulai tertinggal saat berjalan dengan teman-teman. Saya kira kekuatan kaki saya yang melemah. Namun kebenaran yang kejam adalah berjalan lambat bukan sekadar tanda kaki lemah. Itu adalah sinyal peringatan bahwa jantung dan paru-paru Anda sedang melemah secara serius. Sebuah penelitian dari Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat melacak lebih dari 50.000 orang selama 15 tahun. Penelitian raksasa ini menghasilkan temuan yang mengejutkan. Orang yang berjalan cepat hidup 15 tahun lebih lama daripada orang yang berjalan lambat. Anda mendengarnya 15 tahun? Itu adalah waktu yang cukup bagi Anda untuk melihat cucu tumbuh menikah bahkan menggendong cicit. Tapi angka yang paling menakutkan adalah ini. Jika kecepatan jalan Anda kurang dari 0,8 meter per detik, risiko kematian dalam 5 tahun ke depan meningkat 3 kali lipat. Mungkin Anda tidak paham apa itu 0,8 meter per detik atau langkah kaki, tapi saya akan mengubahnya menjadi pengukuran yang lebih sederhana. Itu artinya berjalan sejauh 10 meter dalam 12 detik. Jika Anda tidak bisa berjalan 10 meter dalam 12 detik, itu bukti bahwa jantung dan paru-paru Anda dalam kondisi sangat lemah. Hal yang perlu diperhatikan secara khusus adalah Asosiasi Medis Amerika telah secara resmi mengakui kecepatan berjalan sebagai tanda vital ke-6 tubuh manusia. Setelah suhu tubuh, denyut nadi, tekanan darah, laju pernapasan, dan rasa nyeri, tepat setelah itu. Artinya ini sama pentingnya dengan pengukuran tekanan darah atau gula darah yang sering Anda periksa. Tapi berapa banyak orang yang memperhatikan kecepatan jalan mereka sendiri? Saya akan menjelaskan contoh kasus yang khas agar Anda lebih paham. Seseorang berusia 77 tahun membutuhkan waktu 18 detik untuk berjalan 10 meter. Artinya 0,55 meter per detik, jauh di bawah tingkat aman. Gejalanya baru jalan sedikit sudah terengah-engah. Pergi ke pasar menjadi tantangan berat. Setelah diperiksa lebih dalam, kapasitas parunya hanya 60% dari tingkat normal dan jantungnya juga melemah. Namun setelah melakukan latihan sederhana selama 4 bulan, keajaiban terjadi. Orang ini sekarang bisa berjalan 10 meter hanya dalam 10 detik, 1 meter per detik, jauh melampaui tingkat aman. Dan itu bukan satu-satunya perubahan. Tanpa menambah dosis, obat indeks gula darahnya kembali normal. Tekanan darah turun drastis. Kapasitas paru pulih hingga 80%. Dan yang paling keren, orang ini sekarang bisa pergi ke pasar sendiri, bahkan berjalan lebih cepat daripada teman-teman yang lebih muda. Mengapa hanya dengan memperbaiki kecepatan jalan bisa terjadi perubahan ajaib seperti ini? Jawabannya ada pada cara kerja tubuh kita. Saat Anda berjalan cepat, seluruh sistem otot tubuh berolahraga, jantung harus berdetak lebih cepat untuk memompa darah. Paru-paru harus bekerja lebih keras untuk memasok oksigen. Sirkulasi darah meningkat pesat, semua ini bergabung untuk membentuk tubuh yang lebih sehat dan lebih mudah. Sebaliknya, saat berjalan lambat, jantung dan paru-paru tidak terstimulasi dan perlahan melemah. Sirkulasi darah memburuk, otot perlahan menyusut. Itu adalah lingkaran setan yang menakutkan. Semakin lambat Anda berjalan, semakin lemah Anda, dan semakin lemah Anda, semakin lambat Anda berjalan, hingga akhirnya suatu hari Anda tidak bisa berjalan lagi.
Jadi apa yang harus Anda lakukan mulai hari ini? 3 cara sederhana ini akan mengubah hidup Anda. Pertama, setiap pagi berjalanlah di taman dekat rumah hanya selama 10 menit. 10 menit saja tidak banyak. Kedua, setiap minggu cobalah tingkatkan kecepatan sedikit demi sedikit. Jika minggu ini Anda menempuh jarak itu dalam 15 menit, minggu depan cobalah kurangi menjadi 14 menit. Ketiga, di penyeberangan jalan saat lampu hijau mulai berkedip, jangan berhenti tapi tingkatkan kecepatan dan berjalanlah dengan cepat. Dengan 3 cara sederhana ini, lakukan rutin selama 3 bulan, kecepatan jalan Anda akan membaik secara nyata. Dan jika kecepatan jalan meningkat, jantung akan lebih sehat, paru-paru lebih kuat, sirkulasi darah lebih baik, dan seluruh tubuh menjadi lebih mudah. Namun, saya harus memperingatkan Anda. Meskipun tanda kelima, kekuatan tangan bagus, tanda keempat, keseimbangan bagus, dan tanda ketiga, kecepatan jalan juga bagus, jika tanda kedua tidak ada, Anda masih berdiri di depan resiko serius. Dan tanda kedua ini adalah yang paling mengejutkan dalam perjalanan saya memeriksa puluhan ribu pasien. Tanda kedua yang ingin saya bagikan adalah kelenturan tubuh. Dan ini adalah hal yang paling mengejutkan saya sepanjang perjalanan memeriksa puluhan ribu orang. Malam ini sebelum tidur, saya harap Anda mencoba satu gerakan yang sangat sederhana. Duduklah di kursi, luruskan kaki, dan bungkukkan badan ke depan. Apakah tangan Anda menyentuh ujung jari kaki? Atau Anda berhenti di tengah jalan karena tubuh terlalu kaku? Satu pertanyaan lagi. Saat memotong kuku kaki, apakah Anda bernapas dengan nyaman? Atau Anda harus menahan napas dan merasa kesulitan setiap kali memotong satu kuku? Jika jawabannya tidak sampai atau harus tahan napas, saya harus menyampaikan kabar buruk kepada Anda. Pembuluh darah di dalam tubuh Anda sedang mengeras seperti pipa air yang berkarat. Ini bukan ancaman atau berlebihan. Asosiasi Penelitian Arteriosklerosis Jepang melakukan penelitian terobosan tentang hubungan antara kelenturan tubuh dan kondisi pembuluh darah. Hasilnya mengejutkan dunia medis. Koefisien korelasinya adalah 0,87, angka yang sangat tinggi dalam penelitian medis. Apa artinya ini? Jika tubuh Anda kaku, pembuluh darah juga ikut kaku. Jika tubuh Anda lentur, pembuluh darah juga lentur, elastis. Singkatnya, kaku di luar berarti kaku di dalam. Dan apa akibat dari pembuluh darah yang kaku? Itu adalah serangan jantung dan stroke. Pembunuh diam-diam yang menjadi penyebab kematian utama pada lansia. Selama bertahun-tahun bekerja di UGD, saya menemui banyak kasus serangan jantung. Dan anehnya, 9 dari 10 pasien memiliki ciri yang sama. Mereka tidak bisa membungkuk untuk memotong kuku kaki. Tangan mereka tidak sampai ke ujung jari kaki. Tubuh mereka kaku seperti batang kayu. Tapi saat itu sudah terlambat. Anda harus memahami satu hal penting. Kelenturan bukan sekadar kemampuan membungkuk atau menekuk tubuh. Itu adalah indikator biologis yang mencerminkan kesehatan pembuluh darah Anda secara akurat. Jika Anda tidak bisa membungkuk itu bukan karena Anda tua, tapi karena pembuluh darah Anda sedang tersumbat, kehilangan elastisitas, berubah menjadi pipa kaku yang tidak bisa meregang. Agar Anda lebih memahami keseriusannya, bayangkan seorang bapak berusia 79 tahun, dia sama sekali tidak bisa membungkuk. Dalam tes duduk lurus dan membungkuk ke depan, tangannya berjarak 30 cm dari ujung jari kaki, jarak yang mengkhawatirkan. Setelah diperiksa lebih dalam, usia pembuluh darah orang ini adalah 90 tahun. 11 tahun lebih tua dari usia aslinya. Kondisi pengerasan pembuluh darah arteriosklerosis sangat parah. Gejala paling jelas setiap naik tangga dada terasa sesak, napas pendek, seperti ada yang meremas jantung. Namun setelah rutin melakukan peregangan sederhana selama 6 bulan, keajaiban terjadi. Bapak ini sekarang bisa membungkuk menyentuh ujung jari kaki. Dia bisa memotong kuku kaki sendiri tanpa menahan napas dan tanpa kesulitan. Dan yang lebih tidak bisa dipercaya, saat diperiksa ulang usia pembuluh darahnya turun menjadi 75 tahun. Dalam 6 bulan dia menjadi 15 tahun lebih muda. Kondisi pengerasan pembuluh darah membaik secara signifikan. Dadanya tidak lagi sesak. Naik tangga menjadi ringan dan nyaman. Bagaimana peregangan sederhana bisa membuat perubahan luar biasa seperti ini? Jawabannya ada pada struktur tubuh kita. Saat Anda melakukan gerakan peregangan stretching otot meregang, dan di dalam selat otot itu terdapat jutaan pembuluh darah kecil. Saat otot meregang pembuluh darah ini juga ikut meregang. Jika pembuluh darah sering diregangkan, elastisitasnya membaik. Jika ada elastisitas sirkulasi darah membaik. Darah mengalir lebih baik mengantarkan oksigen dan nutrisi ke semua sel. Plak yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah perlahan terurai. Sebaliknya, jika tubuh Anda selalu dalam posisi kaku dan tidak pernah diregangkan pembuluh darah juga ikut kaku,
Jika pembuluh darah kaku darah tidak bersirkulasi dengan baik, jika darah tidak lancar, plak menumpuk. Dan suatu hari jika satu plak terlepas, ia akan menyumbat pembuluh darah sepenuhnya dan menyebabkan serangan jantung atau stroke. Jadi apa yang harus Anda lakukan mulai hari ini untuk menghindari tragedi itu? 3 cara sederhana ini akan menyelamatkan nyawa Anda. Pertama, setiap pagi setelah bangun tidur, duduklah di kursi, luruskan kaki dan cobalah membungkuk ke depan. Tahan posisi itu selama 10 detik. Awalnya mungkin Anda hanya bisa membungkuk sedikit, tapi jangan menyerah. Setiap hari, bungkukan sedikit lebih jauh, lama-kelamaan akan menyentuh ujung jari kaki. Kedua, malam hari saat nonton TV, jangan hanya duduk di kursi, tapi duduklah di lantai, buka kaki lebar dan bungkukkan badan ke kiri lalu ke kanan. Tahan masing-masing 10 detik. Ini cara hebat untuk meregangkan otot pinggang tanpa menyita waktu khusus. Ketiga, setiap kali memotong kuku kaki, perhatikan napas Anda. Jangan menahan napas. Bernapaslah dengan teratur dan potonglah pelan-pelan. Jika Anda harus menahan napas untuk memotong kuku, itu tanda tubuh terlalu kaku dan perlu lebih banyak peregangan. Dengan 3 cara sederhana ini, lakukan rutin selama 3 bulan, tubuh Anda akan jauh lebih lentur. Dan saat tubuh lentur, pembuluh darah akan menjadi elastis. Sirkulasi darah membaik. Risiko serangan jantung dan stroke berkurang drastis. Anda akan merasakan perbedaannya sejak minggu pertama. Namun, saya harus memperingatkan Anda tentang satu hal yang sangat penting. Bahkan jika Anda sudah lolos tanda ke, 5 kekuatan tangan tanda ke, 4 keseimbangan tanda ke, 3 kecepatan jalan dan tanda ke, 2 kelenturan jika tanda ke, 1 tidak ada, semuanya menjadi tidak berarti. Dan tanda ke, 1 ini adalah yang paling saya yakini setelah memeriksa lebih dari 70.000 pasien. Inilah kunci emas yang menentukan apakah Anda bisa hidup sampai 100 tahun. Tanda pertama dan terpenting yang ingin saya bagikan adalah usia psikologis. Bagaimana Anda memandang diri sendiri? Ini adalah senjata terkuat yang Anda pegang, tapi mungkin Anda belum tahu cara menggunakannya. Malam ini sebelum tidur, saya harap Anda berdiri di depan cermin dan menanyakan 2 pertanyaan sederhana, namun bisa mengubah hidup kepada diri sendiri. Saya terlihat umur berapa dan saya merasa seperti umur berapa? Apakah Anda merasa lebih muda dari angka di akta kelahiran atau merasa lebih tua? Jangan anggap ini hanya penghiburan diri atau pikiran positif yang tidak berguna. Apa yang akan saya ungkapkan kepada Anda adalah bukti ilmiah yang telah diverifikasi secara ketat. Dan Anda akan terkejut sampai meragukan telinga Anda sendiri. University College London UCL melakukan penelitian besar, melacak ribuan orang selama 20 tahun. Mengikuti setiap langkah dan napas mereka selama 2 periode, hasilnya mengejutkan dunia medis. Perbedaan kemungkinan kematian antara orang yang percaya, saya sudah 75 tahun, dengan orang yang percaya, saya baru 55 tahun mencapai 41%. Apakah Anda memahami arti angka itu? 4 dari 10 orang hidup lebih lama hanya karena bagaimana mereka berpikir tentang usia mereka. Tapi itu bukan penemuan yang paling mengejutkan. Pada tahun 2019, majalah Science terkemuka dunia Nature menerbitkan penelitian terobosan. Ini tentang struktur sel yang namanya cukup sulit diingat secara ilmiah, tapi saya akan menyebutnya tali kehidupan telomer milah. Inilah yang menentukan seberapa lama sel Anda hidup. Jika tali ini panjang, sel hidup lama dan tubuh sehat. Jika pendek, sel cepat mati dan tubuh menua. Dan hal yang ajaib adalah tali kehidupan orang-orang yang menganggap diri mereka muda nyatanya lebih panjang daripada orang-orang yang menganggap diri mereka tua. Jika pikiran muda, sel pun jadi muda. Ini bukan filosofi, ini murni sains. Tapi bagaimana hal ini mungkin terjadi? Apa mekanisme kerjanya? Saat Anda percaya diri Anda masih muda, sistem kekebalan tubuh Anda bekerja lebih kuat. Sel-sel yang melindungi tubuh bekerja lebih aktif. Tubuh memproduksi lebih banyak zat yang baik untuk kesehatan. Proses ini terjadi setiap hari, setiap jam, setiap menit. Perlahan-lahan tubuh Anda benar-benar menjadi lebih muda. Ini bukan sihir atau fenomena spiritual. Ini fakta yang dibuktikan oleh ribuan penelitian ilmiah. Agar Anda bisa membayangkan kekuatan psikologis ini dengan lebih baik, saya akan ceritakan satu kasus. Seorang berusia 88 tahun berjalan sendiri tanpa tongkat. Saat ditanya, orang ini berkata, di akta kelahiran tertulis 88 tahun. Tapi dalam hati saya percaya saya 65 tahun. Dan setiap pagi setelah bangun, orang ini melakukan kelima gerakan tadi. Melatih kekuatan tangan dengan buka tutup botol. Melatih keseimbangan dengan memakai celana tanpa sandaran. Jalan cepat, peregangan otot. Dan yang paling penting, bicara pada diri sendiri di depan cermin. Saya masih muda, saya harus pergi ke pernikahan cucu dan menggendong cicit.
Saat diperiksa kesehatannya kelima tanda memenuhi standar. Usia pembuluh darah hanya 70 tahun, 18 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Rahasia orang ini adalah keyakinan teguh bahwa tubuh mengikuti pikiran, dan kenyataan membuktikannya sepenuhnya. Sebaliknya, kesamaan dari orang-orang yang meninggal dini yang saya lihat adalah satu hal. Mereka selalu berkata, saya sudah tua, tidak bisa lagi. Pikiran mereka menua lebih dulu dan tubuh tentu saja ikut menua. Ini adalah lingkaran setan yang menakutkan. Semakin Anda berpikir Anda tua, semakin lemah tubuh Anda, dan semakin lemah tubuh, semakin Anda berpikir Anda tua, dan akhirnya semuanya runtuh. Namun ada satu poin yang sangat penting yang harus saya tekankan. Jangan hanya bicara saya muda lalu duduk diam saja, Anda harus benar-benar mempercayainya, dan yang lebih penting Anda harus menunjukkan kepercayaan itu dengan tindakan nyata. Lakukan kelima tanda itu setiap hari. Latih kekuatan tangan, jaga keseimbangan jalan cepat, peregangan otot, dan tumbuhkan psikologi muda. Jadi mulai besok apa yang harus Anda lakukan? 3 cara sederhana ini akan mengubah hidup Anda. Pertama, setiap pagi bangun tidur berdiri di depan cermin dan katakan dengan lantang, saya masih muda. Jangan berbisik, jangan cuma dipikirkan di kepala, katakan dengan keras agar telinga mendengar dan otak merekam. Saat kata-kata terucap, Anda mulai percaya. Kedua, berpikirlah Anda 10 tahun lebih muda dari usia di akta kelahiran. Jika 75 tahun, percayalah Anda 65 tahun. Jika 80 tahun, percayalah Anda 70 tahun. Jangan anggap ini menipu diri sendiri. Ini adalah cara memprogram ulang otak Anda untuk mengaktifkan mekanisme peremajaan dalam tubuh. Ketiga, dan yang paling penting, lakukan kelima hal tersebut setiap hari. Latih tangan dengan buka tutup botol, latih keseimbangan dengan pakai celana sambil berdiri. Kesehatan jantung paru dengan jalan cepat, kelenturan pembuluh darah dengan peregangan, dan asa psikologis dengan berteriak lantang. Saya muda. Dan inilah jadwal waktu yang bisa Anda harapkan. Setelah 3 bulan, perubahan nyata pada tubuh akan terasa. Setelah 6 bulan saat periksa kesehatan, Anda akan terkejut melihat usia pembuluh darah menjadi lebih muda. Dan setelah 1 tahun, orang-orang di sekitar akan berkata pada Anda terlihat jauh lebih muda. Apa rahasianya? Itulah kekuatan tanda pertama, usia psikologis. Ini adalah senjata terkuat yang Anda miliki untuk memenangkan waktu. Dan sekarang, setelah memahami kelima tanda panjang umur, ada satu hal yang harus dipahami dengan jelas melebihi segalanya. Kelima tanda ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Mereka seperti 5 roda gigi yang saling terkait dengan presisi dalam mesin kehidupan. Jika Anda memutar satu roda gigi, semua roda gigi lainnya akan ikut bergerak. Inilah yang saya sebut sebagai efek domino ajaib. Dan ini akan mengubah cara Anda memandang kesehatan Anda sepenuhnya. Saya akan jelaskan secara konkret bagaimana 5 tanda ini saling mempengaruhi. Mulai apa yang terjadi jika Anda mulai melatih kekuatan tangan dengan membuka tutup botol dan memeras handuk setiap hari. Kekuatan tangan yang meningkat berarti otot seluruh tubuh aktif. Dan jika otot kuat, Anda secara alami akan berjalan lebih cepat. Tanda ketiga, otomatis membaik tanpa usaha tambahan, tapi tidak berhenti di situ. Saat berjalan lebih cepat, jantung berdetak lebih kuat, sirkulasi darah lebih baik, dan ini membuat pembuluh darah Anda lebih elastis, lentur. Tanda kedua, kelenturan juga ikut membaik. Atau mari kita lihat dari sudut pandang sebaliknya. Jika Anda melatih keseimbangan dengan berdiri saat memakai celana atau berdiri satu kaki saat sikat gigi, otak Anda terstimulasi dengan kuat. Bagian otak kecil yang mengatur keseimbangan bekerja aktif, dan saat otak aktif, ia mengirim sinyal ke seluruh tubuh untuk memperkuat aktivitas. Hasilnya, karena sistem saraf bekerja, lebih baik kekuatan tangan menjadi lebih kuat. Karena otak mengordinasikan kaki dan tangan dengan lebih harmonis, kecepatan jalan membaik. Bahkan jika otak sehat, otot lebih mudah rileks sehingga kelenturan pun membaik. Lalu bagaimana dengan tanda kelima usia psikologis? Ini adalah kunci serbaguna yang membuka semua gembok lainnya. Jika Anda percaya Anda masih muda dan setiap pagi berteriak lantang, saya masih sehat otak, Anda melepaskan zat kimia positif. Zat-zat ini tidak hanya membuat perasaan Anda baik, tetapi secara nyata memperkuat otot, memperbaiki keseimbangan, meningkatkan kecepatan jalan, dan melenturkan pembuluh darah. Sains telah membuktikan psikologi positif meningkatkan efek olahraga hingga 30%. Inilah alasan mengapa saya selalu menekankan Anda tidak bisa hanya memilih 2 atau 3 tanda dan mengabaikan sisanya. Banyak orang bertanya pada saya, Dokter Eko, saya sibuk. Bolehkah hanya melatih kekuatan tangan dan jalan cepat? Jawaban saya selalu, tidak boleh. Dan inilah alasannya. Bayangkan Anda hanya melatih kekuatan tangan dan kecepatan jalan, tapi mengabaikan keseimbangan. Tangan kuat dan jalan cepat, tapi suatu hari saat turun tangga Anda terhuyung karena kurang keseimbangan dan jatuh. Jatuh 1 kali saja bisa menghancurkan semua yang telah Anda bangun. Atau Anda melatih 3 tanda pertama tapi mengabaikan kelenturan.
Tubuh kaku seperti kayu dan pembuluh darah juga kaku. Suatu hari gumpalan darah terbentuk menyebabkan stroke atau serangan jantung. Semua usaha sebelumnya menjadi sia-sia. Dan yang paling penting, jika Anda melakukan keempat tanda, tapi mengabaikan usia psikologis, jika Anda berkata pada diri sendiri, saya sudah tua, tidak ada harapan lagi, maka efeknya berkurang setengahnya. Saya melihat banyak orang berlatih dengan sempurna, tapi hasilnya sangat lambat. Dan penyebabnya hanya karena mereka tidak percaya pada diri sendiri. Sebaliknya, orang yang percaya pada kekuatan tubuh mereka meski hanya berlatih ringan mengalami kemajuan pesat yang tak terduga. Inilah sebabnya mengapa 5 tanda ini dirancang untuk bekerja bersama sebagai sistem yang sempurna. Setiap tanda melengkapi kekurangan tanda lainnya. Setiap tanda memperkuat efek tanda lainnya. Jika Anda melakukan semuanya, Anda menciptakan pusaran positif. Semakin sehat, semakin ingin berlatih, dan semakin berlatih, semakin sehat. Penelitian Universitas Stanford di Amerika Serikat melacak 2 kelompok lansia selama 3 tahun. Kelompok pertama hanya melatih 3 dari 5 hal. Kelompok kedua melatih semuanya. Hasilnya kelompok yang melatih semuanya mengalami peningkatan kesehatan 27 kali lipat dibanding kelompok lainnya. Bukan 2 kali, tapi 27 kali lipat. Itulah kekuatan efek domino saat semua elemen bekerja bersama. Jadi, saya sarankan kepada Anda, jangan memilih-milih atau mencoba menghemat usaha. Masing-masing dari 5 tanda ini hanya butuh beberapa menit sehari. Totalnya tidak lebih dari 20 atau 30 menit. Tapi, manfaat yang dibawa adalah hidup 15 tahun lebih lama, kesempatan melihat cucu tumbuh dan kemampuan merawat diri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Bukankah itu investasi paling berharga yang bisa Anda berikan pada diri sendiri? Ingatlah, 5 tanda ini bukan 5 tugas terpisah. Mereka adalah 5 kepingan dari gambar sempurna bernama kesehatan panjang umur. Jika satu keping hilang gambar, itu tidak akan pernah utuh. Namun meskipun Anda sudah memahami mekanisme kerja kelima tanda tersebut, masih ada elemen yang lebih dalam yang menentukan kesuksesan seluruh perjalanan ini, yaitu psikologi. Bukan kebetulan, orang yang hidup sampai 100 tahun memiliki pola pikir yang sama. Dan sekarang saya akan mengungkap rahasia yang telah dibuktikan sains kepada Anda. Ciri pertama dan paling menonjol adalah mereka tidak pernah menyebut diri mereka orang tua. Setiap kali saya tanya usia mereka, mereka selalu tersenyum dan berkata, usia hanyalah angka dokter. Mereka tidak menyangkal usia di akta kelahiran. Tapi mereka tidak membiarkan angka itu mendefinisikan kemampuan mereka. Mereka percaya tubuh masih bisa berubah dan membaik, baik itu di usia 70, 80, bahkan 90 tahun. Ciri kedua adalah sikap hidup positif tanpa syarat. Orang-orang ini bukan orang beruntung yang tidak pernah kena masalah. Sebaliknya mereka mengalami segalanya. Kehilangan orang tercinta, sakit, kesulitan ekonomi. Tapi perbedaannya adalah mereka selalu menemukan sisi positif dalam setiap situasi. Saat jatuh mereka tidak menggerutu. Sial sekali nasibku, tapi berkata, untung jatuhnya ringan. Lain kali harus lebih hati-hati. Saat sakit mereka tidak pesimis. Saya mau mati tapi berpikir, ini kesempatan merawat tubuh lebih baik. Sikap ini tidak muncul secara alami, tapi hasil latihan setiap hari. Ciri ketiga adalah mereka punya tujuan jelas di masa depan. Semua orang panjang umur yang saya temui punya sesuatu yang dinanti. Ada yang ingin melihat cucu tumbuh, ada yang ingin bepergian ke tempat yang belum pernah dikunjungi, ada yang ingin menyelesaikan proyek pribadi. Mereka tidak hidup hanya menunggu kematian, tapi hidup dengan harapan dan rencana konkret. Ini menjadi motivasi kuat bagi mereka untuk merawat kesehatan setiap hari. Tapi saya tahu apa yang Anda pikirkan sekarang. Dr. Eko kedengarannya bagus, tapi kadang saya merasa putus asa. Baru beberapa hari sudah menyerah dan merasa bersalah. Jangan khawatir. Ini perasaan yang sangat normal. Orang panjang umur juga pernah merasa putus asa. Tapi mereka punya cara mengatasi yang sangat efektif. Cara pertama, mereka memecah tujuan menjadi kecil. Daripada tujuan besar. Harus hidup sampai 100 tahun, mereka buat tujuan kecil. Hari ini buka tutup botol, atau minggu ini jalan sedikit lebih cepat dari minggu lalu. Setiap mencapai tujuan kecil, mereka senang dan dapat motivasi untuk lanjut. Cara kedua, mencari teman seperjuangan. Olahraga sendirian, mudah putus asa, tapi bersama-sama jauh lebih menyenangkan. Mereka mengajak teman tetangga atau keluarga. Saat satu orang ingin menyerah, yang lain menyemangati. Inilah kekuatan komunitas. Cara ketiga, mereka mencatat prosesnya. Setiap hari catat apa yang dilakukan sekecil apapun. Hari ini buka tutup botol, hari ini berdiri 1 kaki 10 detik, hari ini jalan tidak sesak napas. Sebulan kemudian saat melihat ke belakang, mereka melihat kemajuan nyata dan bangga pada diri sendiri.
Namun sekarang saya akan mengatasi hambatan psikologis paling umum yang saya dengar dari pasien setiap hari. Hambatan pertama, saya sudah terlalu tua. Tidak bisa berubah lagi, dokter. Setiap mendengar ini, saya sedih karena orang itu menutup peluangnya sendiri. Kebenaran ilmiahnya adalah tubuh manusia bisa berubah di usia berapapun. Menurut penelitian Harvard, orang usia 90 tahun pun setelah latihan 8 minggu kekuatan ototnya meningkat sampai 174%. Otak Anda bisa membuat koneksi saraf baru sampai napas terakhir. Masalahnya bukan Anda terlalu tua, tapi Anda percaya Anda terlalu tua. Coba pikirkan, jika orang 90 tahun bisa berubah, kenapa Anda yang 60 atau 70 tahun tidak bisa? Solusinya, mulai hari ini ubah. Saya terlalu tua menjadi memulai perjalanan baru. Setiap pagi bangun tidur, katakan dengan lantang, hari ini tubuhku sedikit lebih muda dari kemarin. Otak Anda akan percaya apa yang Anda katakan dan memulai perubahan positif. Hambatan kedua, saya terlalu sibuk, tidak ada waktu olahraga. Ini alasan paling sering saya dengar dan paling keras saya bantah. Anda bilang sibuk, tapi jujurlah pada diri sendiri. Apakah ada waktu 30 menit nonton TV tiap hari, 20 menit main HP? Masalahnya bukan tidak ada waktu, tapi tidak memprioritaskan kesehatan. Dan saya tanya, jika tidak meluangkan waktu merawat kesehatan sekarang, nanti Anda harus meluangkan waktu 10 kali lipat untuk berbaring di rumah sakit. Solusinya 5 tanda yang saya bagikan tidak menuntut blok waktu khusus. Buka tutup botol, bisa sambil masak. Berdiri satu kaki, bisa sambil sikat gigi. Jalan cepat saat ke pasar. Peregangan saat nonton TV. Semua bisa diselipkan di kehidupan sehari-hari. Kuncinya adalah kesadaran bukan waktu. Hambatan ketiga, saya sudah coba banyak cara, tapi tidak ada hasil. Mungkin olahraga tidak cocok buat saya. Ini hambatan paling berbahaya karena didasarkan pada kegagalan masa lalu. Tapi saya katakan, Anda gagal dulu bukan karena tidak mampu, tapi karena belum menemukan cara yang benar. Kebanyakan metode sebelumnya terlalu ketat, terlalu rumit, atau menuntut terlalu banyak. 5 tanda yang saya bagikan ini sangat sederhana sehingga siapapun bisa melakukannya. Solusinya, beri diri Anda kesempatan baru. Mulai dari 1 tanda yang paling mudah. Coba seminggu. Saat melihat hasil terkecil, tambahkan tanda kedua. Pelan-pelan bangun kebiasaan. Jangan buru-buru, jangan taruh harapan terlalu tinggi. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Ingatlah, psikologi adalah dasar dari semua perubahan. Jika psikologi tidak benar, metode sebagus apapun akan gagal. Tapi jika psikologi benar, hambatan terbesar pun akan menjadi peluang yang membuat Anda lebih kuat. Sekuat apapun tekad Anda, ada satu fakta yang tak terbantahkan. Manusia tidak dilahirkan untuk berjuang sendirian. Menurut penelitian, 85% orang yang berolahraga sendirian akan menyerah setelah 3 bulan, tetapi ketika dilakukan bersama keluarga atau kelompok komunitas, angka ini turun menjadi 23%. Perbedaan ini menegaskan satu hal, kekuatan komunitas bisa menentukan kemampuan menjaga kesehatan jangka panjang. Mulailah dari keluarga, tempat terdekat. Banyak orang berpikir anak-anak sibuk dan tidak bisa ikut. Tapi masalahnya bukan pada waktu, melainkan bagaimana kita mengajak. Jangan bilang ayah ibu sudah tua, kalian harus bantu olahraga. Ini memberi beban pada anak. Sebaliknya katakan ayah ibu belajar cara bagus supaya sekeluarga lebih sehat. Kalian mau coba bareng ayah ibu jika ajakan bersifat berbagi dan bukan permintaan, anak-anak akan lebih tertarik. Hal yang keren adalah latihan 5 tanda ini bukan hanya untuk lansia. Orang muda juga butuh kekuatan tangan yang kuat, keseimbangan yang baik, jalan cepat, tubuh lentur, dan psikologi positif. Menurut penelitian Universitas Oxford, keluarga yang berolahraga bersama memiliki tingkat kebahagiaan 47% lebih tinggi dan konflik 62% lebih sedikit. Ubah olahraga menjadi permainan keluarga. Lomba buka tutup botol 1 menit, tantangan berdiri 1 kaki, atau balapan jalan cepat di taman. Jika olahraga jadi menyenangkan, tidak ada yang merasa itu beban. Anak kecil pun bisa ikut. Kalimat sederhana, ayo lihat, kakek nenek bisa buka tutup botol ini, tidak akan memperlihatkan koneksi indah antar 3 generasi. Manfaat besar lain dari latihan bersama adalah motivasi. Di hari Anda lelah dan malas olahraga, jika anak mengingatkan hari ini belum latihan ya, Bu Anda jadi punya alasan untuk bangkit. Sebaliknya saat anak lelah, Anda jadi sumber penyemangat mereka. Tapi tidak semua orang tinggal dekat dengan anak. Disinilah peran komunitas. Olahraga kelompok memberi 3 manfaat besar, tanggung jawab pada sesama, saling belajar, dan kegembiraan. Jika Anda buat janji olahraga dengan teman, susah untuk membatalkannya. Saat bersama, semua berbagi pengalaman, menyemangati, dan maju bersama. Dan yang terpenting, punya teman membuat waktu berjalan cepat dan kegembiraan meningkat nyata. Menurut Universitas Michigan,
Orang yang olahraga dalam grup memiliki kemungkinan mempertahankan kebiasaan 3-8 kali lebih tinggi daripada yang sendirian. Bahkan rata-rata umur mereka 7 tahun lebih panjang. Bukan hanya karena olahraga, tapi karena hubungan sosial yang positif. Lalu dari mana mulai grup olahraga? Cara termudah adalah tanya orang terdekat, tetangga, teman, orang satu lingkungan. 2,3 orang setuju saja Anda sudah punya grup. Ketemu tiap pagi di taman dekat rumah, lakukan 3,4 gerakan dasar. Sederhana tapi sangat efektif. Anda juga bisa gabung grup jalan santai yang sudah ada. Banyak komplek perumahan punya grup seperti itu. Gabung saja lalu pelan-pelan bagikan 5 tanda kesehatan ini pada mereka. Saat mereka lihat Anda makin sehat tiap minggu, mereka akan penasaran dan ingin ikut. Jika tidak ketemu grup, buatlah sendiri. Tidak butuh keahlian khusus atau organisasi rumit. Cukup pilih tempat biasa, taman, halaman, apartemen, pilih waktu tetap misal jam 6 pagi dan undang 3,4 kenalan. Setelah itu buat aturan sederhana, datang tepat waktu, saling menyemangati, bagikan kemajuan tiap minggu. Tiap bulan bisa adakan acara ngopi atau sarapan bareng untuk mempererat ikatan. Hal terpenting dari grup bukan jumlahnya tapi keteraturan dan ketulusan. Grup kecil yang rutin tiap hari jauh lebih kuat dari grup besar 30 orang yang jarang ketemu. Kekuatannya ada pada ketekunan dan perasaan antar anggota. Jika grup bertahan lama, Anda tidak hanya mengubah kesehatan sendiri, tapi memberi dampak positif bagi seluruh komunitas. Setiap orang di grup menjadi lebih sehat, lebih optimis, lebih ceria berkat inisiatif Anda. Ini memberi kebahagiaan mendalam selain manfaat kesehatan. Perasaan bahwa Anda berkontribusi pada hidup orang lain. Saya sering melihat grup seperti itu bertahan puluhan tahun. Mereka tidak hanya olahraga bareng, tapi jadi keluarga kedua. Berbagi sukacita hari raya, melewati kesulitan bersama, saling bantu saat ada yang sakit. Kesehatan yang baik hanya satu bagian makna persahabatan dan koneksi adalah hadiah terbesarnya. Jadi jangan jadikan perjalanan kesehatan Anda sebagai perjalanan yang sepi. Buka lengan, ajak keluarga, teman, tetangga untuk bergabung. Jalan sendiri terasa jauh dan melelahkan. Tapi jalan bersama terasa pendek, ringan, dan jauh lebih menyenangkan. Jika apa yang saya bagikan hari ini memberi Anda motivasi atau pandangan baru tentang kesehatan, tolong bantu sebarkan pengetahuan ini ke lebih banyak orang. Tekan tombol suka subscribe saluran ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya yang saya buat khusus untuk masyarakat Indonesia usia parubaya dan lansia. Tinggalkan komentar di bawah ini. Saya akan membaca satu persatu dan menjawab semua pertanyaan Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk bersama saya. Saya mendoakan Anda selalu sehat jiwa, penuh energi, tubuh lentur, dan setiap hari semakin dekat dengan kehidupan yang panjang umur, bahagia, dan bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingatlah, kesehatan Anda adalah hadiah paling berharga bagi keluarga. Salam sehat, Dr. Eko Nugroho.